dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita yang hadir malam hari ini tergantung dan termasuk abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Selawat terakhir salam semoga terlimpah curahkan selalu kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedudukannya lebih istimewa dibandingkan 120.000 nabi, yang derajatnya lebih mulia dibandingkan 300 rasul, yaitulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tatkala dilontarkan sekali lagi oleh Allah Subhanahu sebuah pertanyaan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, kira-kira yang bikin Rasulullah engkau anda itu menjadi senang apa? Maka dalam tafsir mengatakan wa wahidun la arda wa wahidun min ummati bin nari. Aku enggak senang kalau seandainya ada satu saja umatku berada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apalagi kita ngaji pasti kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yakin apa enggak? Yakin enggak ke surga? Yakin. Insya man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sallallahu ta'ala ila jannati aw kama qala Rasulullah SAW. Siapa orang situasi kondisi bagaimanapun kakinya ringan untuk datang ke taklim, maka Allah mudahkan, maka Allah ringankan untuk masuk menuju jalan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita segampang tindakan kita kemarin malam hari ini, insyaallah kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya. Amin ya rabbal. Sebenarnya malam hari ini ta'lim tuan rumahnya kitabnya belum ketemu. Ya, tadi saya mengebawa karena ada acara tahlilan jamaah kita juga di malam yang kedua. Jadi emang sengaja mungkin atas dalam hati saya positif tinggi sama Mus Asbin, udah beli kitab ini 8 biji mah gitu ya, ternyata masih di toko gitu Pak. Saking rapinya naroknya jadi nggak sempet bongkar-bongkar ya. Ya mudah-mudahan kita baca ini kitab Kifayatul Ulam, kitab fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fil amin. Qala radhiyallahu arda. Adapun sebab hadas yang besar itu 4 perkara. Hadas ada 2. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Yang kita bahas malam hari ini yaitu hadas besar. Pertama, mendatang haid, yaitu yang diadatkan perempuan. Jadi haid itu termasuk hadas besar. Haid, ibu-ibu yang suka haid ada besar namanya. Sekurang-kurangnya sehari semalam. Jadi ada ibu-ibu, ada wanita haidnya cuma sehari, lahjotan. Ada mengatakan lahjotan itu sejam, ada juga sehari semalam kelar kering tuh headnya. Bu, pernah nggak headnya cuma sehari doang? Nggak pernah ngalamin? Ya, ini ada yang ngalamin. Jadi Imam Syafi'i sebelum menuangkan dalam sebuah kitab, beliau lebih awal menganalisis berapa lamanya si perempuan head. Itu. Kalau ada kitab ini kan kita nggak bisa ketipu bini kita. Dibilang belum kering. Nah, udah ada ukurannya. Jadi paling cepat sehari semalam banyaknya tuh. Paling cepat tuh bini kita bisa. Sebanyak-banyaknya 15 hari. Nah, 15 hari berarti 2 minggu dan malamnya. 15 hari berarti 2 minggu tuh. Perempuan paling banyak headnya. Dan kebanyakan perempuan yang haid itu 15 hari atau 6 hari atau 7 hari. Standar SNI ya, standar ya negara Islam itu seminggu. Perempuan standarnya seminggu. Habis itu 2 minggu 15 hari. Setelah itu bukan darah haid namanya istihadah. Darah kotor. Ya, darah kotor. Ini laki-laki kenapa dibaca? Perlu tahu. Kan kita punya anak perempuan dan bini kita juga perempuan. Kamu bininya apa? Perempuan kan? Iya, makanya harus tahu. Ya, Sarudi bininya?
Oh cewek bukan perempuan, beda dengan meong. Kalau meong perempuan, kalau Sanudi dia cewek. Kalau ini Kiai Faiz wanita. Kalau ini Jemlin reng bini kata orang Madura. Reng bini. Wadon. Nih kata ini bapak ini wadon. Ya wadon. Ada lanang, ada wadon. Gitu. Jadi kudu tahu tuh. Lalu kenapa tahu ini orang Madura dia? Ya. Jadi itu 7 hari dan malamnya standar. Dan sekurang-kurangnya suci antara 2 haid itu yaitu 15 hari. Ya, antara 2 haid nih. Jadi biasanya perempuan itu sebulan sekali haid. Dalam artian ukuran yang standar 7 hari. Seminggu tuh. Setiap bulan. Kalau datang haid masih perawan belum punya suami girang. Mati gadis namanya. Tapi kalau udah punya suami ya haid terus, bingung kapan punya anaknya. Ya, kecuali bininya Ustaz Abdul Ghani udah nggak haid lagi, namanya monopos. Monopos itu udah nggak haid dan udah nggak beranak, namanya monopos. Namanya udah tuir. Ya, kalau udah tuir tinggal ibadah doang dah. Yang orang nggak haid lagi. Ini bapak lu nggak haid lagi, apa gua gunting? Kagak. Ya, nggak gunting. Terus, ya itu namanya dapat kasih sayang Allah Subhanahu. Jadi sucinya antara 2 haid yaitu 15 hari dan malamnya. Dan sebanyak-banyaknya tiada terhingga. Ya, itu namanya. Jadi haid itu jamaah namanya hadas besar. Ya, namanya hadas besar. Kedua, nipas. Tahu nipas? Ya kalau kita makan mangga kudu nipas. Oh dikupas. Nipas, kalau gerah nipas kita. Nipas itu yaitu darah yang keluar kemudian daripada beranak. Kalau darah bareng orok namanya wiladah. Ini mah darah yang keluar setelah melahirkan, namanya nipas. Nih yo lebih paham. Dikit lagi bini beranak, jangan kemana-mana loh. Ya dampingin tuh istri baru kalau melahirkan. Bagaimana tandanya? Keluar air ketuban dari selangkangannya, bukan tangan. Oh iya bukan. Kalau selangkangan namanya kencing. Selangkangan keluar air ketuban, tanda bini kita mau beranak itu. Ya mau lahiran. Nah, didampingin tuh. Itu namanya pria sejati, mendampingi istrinya tatkala melahirkan. Gitu. Temenin. Emang harus ditemenin, Pak. Karena pernah kejadian, karena nggak ada suaminya, itu anak lahir dibaptis. Ya, karena emang ada yang lahir di bukan di rumah sakit Islam. Ya, rumah sakit di non-Islam dibaptis. Na'udzubillah min kejadian, pernah kejadian. Makanya kalian yang punya istri lagi bunting, udah dampingin. Dan udah ada USG diperkirakan dikasih sama dokter bulan anu. Siap-siap udah tuh. Kalau bini kita udah uwe, namanya mau bunting, udah mulai banyakin nabung. Jangan nganuin BPJS. BPJS bisa gratis kalau disesar. Kalau nggak disesar, bayar. Normal bayar. Kalau disesar, nggak bayar. Ya, kalau pembayar juga mau rumah sakit besar, setengahnya. Jadi kalau normal, bayar. Ya, normal lah. Kalau perempuan biasa kalau disesar tuh, kalau sesar, nggak pulang-pulang namanya sesar. Nah, itu batanya 3 kali beranak, 3 kali melahirkan. Ya dibelek namanya. Lu enak aja laki-laki, lu lihat perempuan dibelek. Nyawa taruhannya lagi lahirin. Suami mah depannya iya ilah lagi rokok disokam, lepas bini kita keluar kok bisa
pas keluar kumis. Nyangkut Ya ya, Allah, bulunya tuh. nyangkut, bulunya. Laki mak. Kalau saya mendampingin lagi bini lain melahirkan, bukan bisa lahir. Kalau bisa lahir sih nggak ngedampingin. Lagi bini saya lahir sih ngedampingin. Kan bukan anak saya. Iya, lagi bini melahirkan, saya mendampingi. Walaupun nggak boleh. Saya ditahan begini emang wallahi. Bapak nggak boleh masuk karena ada hal-hal yang nggak boleh dilihat oleh bapak. Gimana dokter? Tegesin sama saya. Ada hal-hal yang nggak boleh dilihat oleh bapak, si dokter. Bu, dokter, tiap malam bisa lihat semuanya. Iya, tiap malam udah lihat semuanya bisa boleh masuk. Ya Allah bener kalau udah anak itu jawab taruhannya. Pegangan namanya kata orang Betawi ngeren. Bukan ngeden. Kalau ngeden namanya buang air besar, berak namanya. Tapi kalau neren itu bukan kotoran, tapi ngeluarin anak namanya neren dulu. Kita pengen makan, siapa ditarik? Oh, itu bener. Pas bener. Darah yang banyak banget itu, kagak berasa. Ngeliat anaknya selamat tuh. Habis itu, nah ini yuk ntar lu ajanin. Sebelah mana? Belakang apa? Kupingnya. Terus bolnya lagi. Kalau mati sebelah kiri. Dikasih emang diajanin. Kiri mana? Ntar bool lagi. Iya. La yadurru ummi subyan. Tadi jadi nggak ada bisikan setan iblis lanatul. Buru-buru. Jangan apa dengerin yang lainnya. Azanin pelan-pelan nyewa lagi. Mentang-mentang vokal hadu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya tuh dewasa, budek. Diajarin kencengan. Belah kanan, belah kiri. Kalau mati belah kiri. Itu kayak begitu tuh. Nah, itu namanya tuh barang orang namanya wilada. Habis itu bini kita namanya nipas. Orang Betawi ngomong mapas. Ya, nanti udah ada. Nah, ini nipas. Darah yang keluar kemudian daripada beranak. Bisa beranaknya lah. Sekurang-kurangnya sekejap mata. Bisa tuh. Habis wilada udah nggak darahnya lagi. Sekejap bisa. Dan sebanyak-banyaknya 60 hari. 60 hari. 2 bulan. Standar itu di soto ini selagi. Ya, kayak aja gitu. 40 hari kalau kita yang lain. 40 hari seukuran mie 1 dus. Betul satu. Jadi sehari makan 1 mie, 2, 3, yang kelima dimakan sama tikus. Ini udah kering lah, waktunya belum. Jadi itu 40 hari sadarnya, 40 hari. Ya, jadi 60 hari. Berarti 2 bulan. 2 bulan dah. Jangan buru-buru siang. Ya, maka tidak hilang. 60 hari. Ya, dan malamnya. Jadi sehari ikut malamnya juga, pagi siang malamnya, ukurannya 60 hari. Ya. Ketiga namanya wiladah. Nah, ini baru nih. Wiladah itu yakni beranak jikalau keguguran, sekalipun beranak jikalaupun seguguran. Jikalaupun guguran sama. Ya, wiladah. Nah, wiladah itu darah yang keluar bareng cabang bayi, namanya wiladah. Makanya mandi itu ada mandi nifas, ada mandi wiladah. Haid, mandi wiladah habis beranak. Kalau mandi nifas ukurannya 60 hari atau 40 hari. Ya, mapas namanya, mandi tuh. Kalau haid, haid kan ukurannya. Ada lagi ada. Itu buat perempuan nih. Haid, wiladah, nifas, ihtilam, janabat, perempuan tuh sama mati 6 perempuan mandi dan kudu bisa niatnya. Nawaitu ghusla li rabbil hadasil wiladati an jami'i badani fardhu ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan darah wiladah seluruh tubuh fardu kan Allah Ta'ala.
Nipas bagaimana? Nawaitu ghusla li rabbil hadasin nibasi an jami'i badani fardal lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas nifas seluruh tubuh fardu Allah Ta'ala. Suami itu kudu bisa lihat begitu. Kenapa? Hak yang mengajarkan istrinya adalah kewajiban suami. Kalau ada bini nggak bisa niat, tuh harus diajarin. Bini nggak bisa sholat, dosa siapa? Suami yang ngajarin. Makanya dalam kitab Ubdul Jan karangan Syekh Al-Iman Al-Bantani, nanti ada kepala rumah tangga yang digelayutin sama bini dan anak-anak. Lalu kenapa? Di alam dunia nggak pernah diajarkan ilmu agama. Tuh nanti menyebar ke sirat, digelayutin, apa namanya sih? Digelayutin? Digandulin sehingga susah untuk menuju surga. Karena apa? Di alam dunia bininya kagak diajarin ngaji, anaknya nggak diajarin ngaji. Wajib itu, bukan kewajiban istri untuk ajarin suami. Kalau seorang istri hanya memperingatkan suaminya, tapi suami wajib ngajarin ilmu agama kepada istri dan anak-anaknya. Ya insya Allah ala bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina wa